Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani semua aktivitas kita di hari ini. Untuknya sebelum kita lebih jauh dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji dan memuliakan Tuhan bahwa hari ini, pagi ini, Tuhan boleh memberkati kami dengan hari yang baru. Sepanjang malam Tuhan sudah jaga dan pelihara hidup kami, dan hari ini Tuhan izinkan kami ada untuk dapat menikmati semua kebaikan Tuhan, bahkan menjalani kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan mau dan kehendaki. Oleh sebab itu tuntunlah kami dengan firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu akan membuat hidup kami menjadi anak-anak Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 mulai ayat 29 Saudara sampai ayat 31. Sekali lagi Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan bersama-sama melihat dan mendengar uraian firman Tuhan tentang bagaimana Allah memelihara kehidupan kita, bahkan sampai kepada hal-hal yang terkecil. Oleh sebab itu pagi ini saya ingin memberikan judul firman Tuhan, Allah memperhatikan hal-hal yang kecil. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius pasal 10 ayat 29, di sana dikatakan burung pipit adalah seekor binatang kecil, ya, yang lebih rendah dari manusia dan juga harganya sangat murah, ya. Karena di dalam ayat 29 itu dikatakan burung pipit itu dijual 2 ekor seduit, ya, dijual dengan harga 2 ekor seduit. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi fokus untuk kita perhatikan bersama dari ayat-ayat yang tadi kita baca, di mana ayat yang ke-31 Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, burung pipit ini, ya, kalau kita perhatikan harganya
2 ekor seduit. Ya. 2 ekor seduit, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ya, di Injil Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Saya ulangi, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, wah, mengapa di dalam Injil Matius dikatakan 2 ekor seduit, sedangkan di Injil Lukas 5 ekor 2 duit? Ya, apakah ini tidak bertentangan? Saudara, sebetulnya ini bukan satu hal yang kita perlu pertentangkan, ya. Karena dalam istilah orang dagang, kita sering menjumpai ada, kalau kita pergi belanja ke pasar swalayan atau kita pergi ke supermarket, ya, kita sering menjumpai di sana ada tulisan-tulisan, label-label yang dipasang, ya, dalam produk-produk tertentu itu mereka tulis beli 2 gratis 1, ya. Nah, di dalam Injil Lukas ini, kalau saya boleh katakan, saudara-saudara, mungkin tidak ada bedanya, ya. Kalau Injil Matius menulis 2 ekor seduit, Injil Lukas menuliskan di sana 5 ekor 2 duit. Artinya, saudara, kalau bisa disederhanakan, mungkin beli 4 gratis 1, ya, saudara. Nah, ini hanya sebagai satu bahasa saja, ya, yang sebetulnya memberikan arti pengertian kepada kita bahwa burung pipit ini adalah burung yang sangat murah, ya, sangat murah, saudara-saudara. Sampai dalam hal membeli, ya, masih ditambahkan, ya. Orang membeli, ya, dengan 1 duit dapat 2 ekor, dengan 2 duit seharusnya mendapatkan 4 ekor, tetapi masih ditambahkan 1 menjadi 5, ya. Itu yang saya katakan tadi, beli 4 gratis 1, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sebetulnya Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa hal yang sangat sederhana, hal yang mungkin dalam pandangan manusia itu kecil, ya, bahkan mungkin tidak berarti. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam ayat 29 itu, dia tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Artinya, saudara, sekecil apapun, ya, dari kehidupan kita ini bisa terjadi karena Tuhan yang menghendaki. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Di sini kita perlu belajar bahwa Tuhan itu punya perhatian terhadap hal-hal yang kecil, saudara. Bahkan di ayat yang ke-30 di sana dikatakan, dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berbicara tentang burung pipit, tetapi Tuhan juga berbicara tentang rambut di kepala kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, itu diperhatikan Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini yang dahsyat dan ajaib Tuhan kita itu. Sampai hal-hal yang terkecil Tuhan memberi perhatian yang luar biasa dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sebagai manusia, saudara, ketika kita sisir rambut atau mungkin kita mencuci rambut, ya, saudara, mungkin ada beberapa helai rambut kita yang rontok, yang jatuh. Sepertinya bagi kita itu tidak terlalu masalah. Seakan-akan kita tidak kehilangan sesuatu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ternyata Tuhan memberi perhatian yang begitu luar biasa. Sampai rambut di kepala kita pun diperhatikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bertanya tentunya, mengapa Tuhan begitu perhatian, ya, sampai kepada hal-hal yang terkecil dalam hidup kita, saudara. Saudara, sebetulnya ini bukanlah sesuatu yang terlalu berlebihan, ya. Karena saya yakin Tuhan mengerti segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan apa dampak dari hal-hal kecil itu, saudara, bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, di ayat 31 tadi dikatakan bahwa kita sebagai manusia, ya, jangan sampai kita takut. Ya, saya akan bacakan di ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Secara jujur kita harus akui, saudara, banyak kali kita merasa takut, merasa cemas, khawatir dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, ya. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang bagaimana pekerjaan kita, khawatir tentang bagaimana usaha kita, ya. Saudara, melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, kalau hal-hal kecil saja Tuhan sanggup memperhatikan, apalagi dengan kehidupan kita, saudara. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tegas ayat 31 itu katakan, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Artinya saudara-saudara, Tuhan itu lebih memberi perhatian kepada kita dibandingkan ya dengan hal-hal yang dengan burung pipit contohnya tadi ya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar jangan menjadi anak-anak Tuhan yang gampang khawatir ya. Jadi anak-anak Tuhan belajar untuk hidup dengan percaya ya, meyakini dalam hidup kita bahwa Tuhan itu memperhatikan, lebih memperhatikan hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ya, dalam ayat tadi yang kita baca, Dia begitu memperhatikan ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi dengan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar. Jalani hidup kita dengan iman. Jalani hidup kita hari ini dengan keyakinan yang sungguh kepada Tuhan. Jangan takut. Ya. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan hidup dalam kecemasan. Tapi yakinlah, percayalah bahwa Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang saya dan saudara yakini dalam hidup kami, adalah Tuhan yang begitu memperhatikan kehidupan kita ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan memperhatikan, semakin memperhatikan, agar supaya kehidupan kita ya, dalam kita menjalani kehidupan kita di hari ini, saudara, kita semakin hidup menyenangkan hati Tuhan ya. Jangan hidup dalam kegelisahan, jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kekhawatiran, tapi mari hiduplah dengan iman, dengan percaya ya. Taruh kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar dalam hidup kita, dan lihat Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun pengalaman-pengalaman yang saudara akan hadapi di hari ini, jangan pernah takut, sebab Tuhan memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi hidup saya dan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, di mana kebenaran-Mu pagi hari ini memberi pengertian kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau Allah memberi perhatian yang luar biasa atas hidup kami, bahkan sampai hal-hal yang terkecil. Dan kami bersyukur karena dengan itu kami belajar untuk meyakini dalam kehidupan kami tentang apa yang Tuhan akan buat dan kerjakan dalam hidup ini. Beri kami Tuhan hikmat-Mu, beri kami firman-Mu, supaya kami dapat menjalani hidup kami bukan semata-mata kehendak dan keinginan kami, tapi biarlah semua itu terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh umat-umat-Mu dalam tugas dan pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati.
Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.